Ciri-ciri orang punya usaha, dia selalu menemukan solusi-solusinya atau alternatif-alternatifnya. Tapi pada saat dia menemukan solusi-solusi baru itu tidak langsung dia serta-merta meninggalkan usaha yang lagi dibangun. Kalau dibilang pengusaha atau yang punya usaha itu hanya orang minoritas, artinya minoritas minim dari populasinya. Ketemu lagi di Ruang Bisnis, kita ingin membahas salah satu konten yang pernah tayang di Ruang Bisnis, yaitu berawal dari ban menjadi untung ratusan. Dari pelajaran ini banyak yang kita dapat, dan itu pernah saya lakukan di usaha berkat telur. Kali ini kita ngambil contoh yang berbeda supaya menjadi warna bagi teman-teman Ruang Bisnis. Dari video yang kita tonton, kita mengambil 5 poin. Kita mau bahas poin pertama yang saya dapat dari Mas Amin. Dia adalah salah satu orang yang kreatif. Kreatifnya, tapi apakah itu terpikir dari dia sendiri? Kita lihat ya. Nanti kita urai satu-satu bahwa itu didapat dari mana. Apakah memang dia merencanakan atau didapat tanpa sengaja? Oke, kita mulai dari urutan pertama. Urutan pertama, pada saat dia terpikir mau usaha ban, ada kata dicemooh. Kita semua orang tidak sanggup dicemooh. Dan kita pasti baper, mentalnya langsung kendor. Awal punya ide kita sampaikan, ngobrol sama teman, yaitu teman dekat atau orang tua atau mungkin istri kita sendiri. Pertama adalah cemoohan mereka. Cemoohan mereka itu sebenarnya sebagai ujian. Ibarat kita skripsi, kita diuji sama para dosen. Seberapa besar keyakinan kita dari penelitian itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Mas Amin dicemooh. Emang ban itu dalam waktu berapa lama? Apa setiap hari ada orang ganti ban? Bener juga ya pertanyaannya sama masyarakat atau orang-orang terdekat kita. Jadi sebenarnya orang terdekat kita itu bukannya orang yang patut kita benci, tapi justru dia adalah memberikan kita tekanan-tekanan supaya muncul inisiatif-inisiatif atau planning-planning yang kira-kira kalau terbentur, kalau orang ganti ban per 6 bulan, kira-kira apa yang jadi solusinya? Ternyata sih Mas Aminnya tidak patah semangat. Dia melihat jumlah penduduknya juga banyak di kota Jepara dengan pabrik-pabrik tekstil yang sekarang bermunculan dengan biaya UMR yang dari Jakarta mahal, sekarang sudah ke Jawa Tengah mereka berinvestasinya. Itu salah satu di poin pertama tadi. Tapi ada juga yang ketinggalan nih. Pada saat dia mau buka usaha ban, sebenarnya ada satu yang sudah lagi ngetren, yaitu Planet Ban dan Depo Ban. Bayangkan kalau kamu di posisi Mas Amin, tentu kamu sudah melihatnya, oh Planet Ban-nya sudah lebih tersistematis, manajemennya sudah oke, dan itu salah satu faktor yang bisa menggagalkanmu untuk membuka usaha ban tadi. Oke, itu salah satu pembedanya yang dia miliki dan itu menjadi pelajaran untuk kita pemula atau kita yang sedang lagi memulai usaha. Yang kedua, dia tidak pernah melihat orang yang usaha ban menjadi pesaing. Tapi justru dia berkomunikasi dengan komunitasnya, orang yang di Demak, dia menangkap isu-isu apa sih yang terjadi. Misalnya ada orang jual ban mungkin di Kudus, akan ditanya isunya apa sih sebenarnya lagi sepi, oh ya bannya begini-begini, dan dia ternyata sampai ke Cilacap. Dan di Cilacap juga dia mengetahui kenapa sih bisa banting harga dan di marketplace itu bisa lebih murah. Ternyata yang di Cilacap adalah lebih mengutamakan vulkanisir. Jadi ban yang setengah pakai atau 60%, 70% itu dikelola kembali, dipasang lagi bannya supaya bisa dijual. Tentu harganya miring, ya namanya aja udah barang bekas ditimpa lagi. Itu tadi yang nomor 2. Yang nomor 3, ya banyak juga kekhawatiran-kekhawatiran lain. Kekhawatirannya apakah ini menjadi sumber pendapatan dengan jual ban. Dan dia sempat udah mau minus. Tapi pada saat dia khawatir, dia bisa mengelola emosionalnya. Karena untuk kita pengusaha atau yang memulai usaha atau lagi ingin usaha, pertama tadi kita di awal tadi ya sudah diuji. Yang berikutnya lagi kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan di depan. Kira-kira bakal laku nggak? Siapa yang beli? Sewa tempat usaha. Nah, ini menjadi sesuatu yang kelebihan dari Mas Amin. Setelah dia khawatir, dia meyakinin. Dan dia sudah punya planning. Kalaupun ini usahanya jatuh, dengan dia
sudah memulai, dia sudah punya planning, dia akan ke luar negeri menjadi TKI. Saya pikir tidak ada stres dan orang ini tangguh. Ciri-ciri orang punya usaha, dia selalu menemukan solusi-solusinya atau alternatif-alternatifnya. Tapi pada saat dia menemukan solusi-solusi baru itu tidak langsung dia serta-merta meninggalkan usaha yang lagi dibangun. Jadi jangan sampai kamu berpikiran kekhawatiran, kamu langsung meninggalkannya. Oh udah ini kayaknya nggak jalannya. Nah ini yang kita takutkan bagi orang-orang yang memulai usaha. Nah sekarang kita yang terakhirnya. Setelah semua dia lakukan itu, dia sudah memanage 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya adalah bahwa dia sudah berangkat dari minus dan dia belajar dan cepat sadar. Sadarnya apa? Cara pengelolaan keuangannya yang di awalnya dia kasih piutang ke bengkel-bengkel sejuta dan dia cepat menyadarinya. Kesimpulannya, teman-teman ruang bisnis, dari apa yang kita pelajari dari Mas Amin, dodol ban, banyak hal-hal kreatif yang dia miliki. Apakah karena dia pintar? Enggak. Saya pikir sih enggak juga ya. Karena kalau kita bilang pintar, kita semua lahirnya kan beda-beda. Tetapi dia punya akal. Akal itu tidak semua orang miliki. Sehingga memang kalau dibilang pengusaha atau yang punya usaha itu hanya orang minoritas, artinya minoritas minim dari populasinya. Tapi kita di sini ingin bilang bahwa semua pun bisa punya usaha, bahwa semua punya income. Kita ingin berdiskusi dari apa yang dilakukan Mas Amin, bahwa dia punya akal, seandainya dia akan ketemu kendala-kendala, dia sudah persiapkan planningnya sebagai TKI, dia cepat menyadari pola keuangan yang dia kasih utang piutang ke setiap bengkel rekanan untuk supaya jualan bannya ada permintaan atau ada penjualan, ternyata tata kelola keuangan seperti itu buruk. Dia langsung berpikir, yuk ada kesempatan. Apakah di awal dia tetap juga punya modal, dia sampai gadekan BPKB. Nah ini tanda kutip kita nggak membahas ribanya ya, tapi melihat upaya dia, semangat dia dengan tingkat stres dan terakhir beliau sampai bilang minus. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ke teman-teman ruang bisnis, dan teman-teman ruang bisnis usaha apa yang mau kita kulik atau teman-teman punya pengalaman boleh cerita di kolom komentar supaya kita ceritakan menjadi inspirasi dan menjadi masukan. Karena pada saat kita turun yang kita butuhkan adalah sebuah kebangkitan dan itu tidak semua orang miliki. Mudah-mudahan cerita yang teman-teman kirimkan ke kita menjadi inspirasi dan menjadi semangat. Berkat Telur memulai usahanya juga dengan harga yang sangat mahal, dengan pelayanan yang berbeda, dengan sesuatu yang kita lakukan, dan kita pastikan pada saat memulai usaha kamu jangan untuk menjadi pemimpin paling terdepannya. Ambil aja kamu punya keseharian yang bisa punya pendapatan. Misal hanya laku 3 ban tapi kamu sudah bisa menutup biaya kosnya. Sama seperti kalau jual telur, kamu cukup jual berapa kilo dulu, 50 kilo dengan kamu ngambil spare margin 2.000, sehingga kalau 50 kilo kamu udah dapat 100.000, kamu sisihkan 50.000. Saya pikir yang menjadi semangatnya adalah yuk jangan pernah takut, dan kita belajar dari Mas Amin dan ini bisa menginspirasi. Jangan lupa komen dan like, comment, subscribe di Ruang Bisnis.